ada burung dari mana ya? Tuh. Baru masuk padahal. Oke. Nah, tuh. Mari. Ayo. Dia ke sana. Oh. Mana ya? Kasian juga sih. Kekurung gitu. Padahal dia perpus. Tapi itu burung gereja kayaknya sih. Oke. Ya datang lagi. Ini padahal pintu udah dibuka tuh. Tapi dia masih nangkringnya di situ. Kasian juga sih. Masih dia berputar-putar. Kiranya ayam. Kiu. Ya. Di sini kita dapat seekor burung. Padahal tadi saya baru masuk. Terus pas dibuka nyalain lampu, ternyata ada burung. Kaget juga tadi. Tapi pintu tadi udah dibuka sih, biar burung bisa keluar. Kasian, nanti kalau ketutup bisa jadi nggak ada makanan. Masalahnya di sini, masa dia mau makan buku, ya kan? Nih, kalau dari jenisnya sih kayak burung gereja. Oh tuh, dia lari lagi ke situ. Oke. Ayo, mudah-mudahan dia bisa lihat pintu yang kebuka. Dia bisa. Nah, tuh ya, tapi dia ke arah yang salah. Ya, hari ini kita coba lihat apakah dia bisa keluar. Pintu udah dibuka, memang nggak diablakin. Ya, kasihan kalau dia di sini terus bisa. Nah, dari mulai pertama masuk, nih burung aneh, lihat kan? Tuh. Ya, mungkin ketika dia masuk dianggap wah di sini ruangan banyak makanan. Ini sih bukan makanan yang dia dapat, tapi ya buku gitu. Tuh, terbang lagi. Ayo, ada pintu. Ayo, keluar. Kemari. Pintunya di sana. Atau mungkin pintunya kurang luas kali ya. Coba deh, kita buka dulu. Masih ya. Oke. Kita buka dulu pintunya agak lebaran biar dia bisa lihat. Nih. Pintunya nggak bisa ditarik tapi bisanya digeser ya. Model geser gitu. Iya. Oke, kita masih di sini, masih masih mengamati burung yang terperangkap di dalam perpus. Waduh, nih kalau ini bisa banyak kayaknya sih. Ya, dari tadi lompat sana, lompat sini, bener-bener. Ya, mungkin dianggap karena ini masa pandemi, jarang ada yang masuk ke perpus. Ya, ini burung kayaknya mau belajar dia, mau tahu tentang banyak pengetahuan. Ya, kita coba aja lihat dia masih kesana kemari. Ayo. Oke, kita namain siapa ya? Aduh, kasihan juga
bener-bener kasihan. Ini ngeliatnya tuh gimana ya, gimana kita ya bukan dikurung, terkurung. Nah, oke, siap, turun turun turun. Oh, ternyata dia masih terus aja bolak-balik. Aduh. Oh, apakah di sini itu tempat dia yang lebih enak, lebih sejuk ya? Padahal selama ini nggak ada orang. Ya, orang tadi baru masuk, tiba-tiba ada burung. Takutnya kan ini burung, kenapa ya? Bisa aja kan? Ya sekilas di sini sebuah perpus yang terbagi menjadi dua ya. Ya, yang di tempat saya sekarang ini diperuntukkan untuk SD, sedangkan yang di sebelah itu untuk SMA. Memang agak beda ya untuk konsumsi bacaannya mungkin ya, makanya agak dibedakan. Nah, loh, kasihan kalau melihat ya, dia menjerit-jerit, mungkin memanggil ya. Jadi kalau tidak salah burung ini biasanya hidupnya berkelompok. Mungkin dia terpisah dari kelompoknya. Oke. Masih lompat sana, lompat sini. Ya, maksudnya bukan seperti itu Pak ya. Tetap saja terbang ke sana kemari gitu ya. Jadi dia sepertinya merasa bahwa dia itu terkurung. Tapi dia ingin keluar tapi nggak bisa. Padahal tadi saya sudah buka itu ya, udah buka biar lebar agar dianya bisa keluar. Oke. Kita masih lihat dia masih nangkring di atas lemari sana. Ya. Dia berpikir apakah masih bisa lanjut atau tidak. Ya, kita coba masih mengamati di sini. Burung itu belum keluar dari ruangan ini. Ya. Jadi burung ini entah ya, saya juga nggak tahu dia terkurung di sini kenapa ya. Tadi kalau saya bilang lompat sana lompat sini salah juga, karena burung tidak bisa, ya bukan tidak bisa, dia mengepakkan sayapnya ke sana kemari mencari, ya dia lihat ventilasi tertutup, padahal ini kan ruangan ber-AC, jadi emang tertutup sih ya, tidak ada ruangan yang terbuka ya, dalam arti ventilasi pun tertutup ya. Oke. Iya, ternyata dia masih belum bisa keluar dari ruangan ini, saudara-saudara. Ya, oke, ini ya. Padahal ternyata ini sebenarnya saya bukan menyiksa ya. Tapi memang begini adanya. Ya mau bagaimana lagi, ketika digusah dia tidak tahu, atau saya juga nggak tahu ya bahasa dia itu gimana. Saya cuma pengen kasih tahu, oh di sana loh untuk ruangan atau pintunya ya. Pasien juga ya, ternyata masa pandemi itu ya bukan membuat manusia saja menjadi stres, tapi binatang juga ya. Sampai-sampai seekor burung gereja pun ingin belajar ya, ingin belajar ya, mungkin tatap muka mungkin ya, karena kan ini kan ruang perpus yang memang ada di salah satu sekolah ya. Oke, dia sedang
terbang, iya iya, kesana kemari, ya seperti apa ya, ya gitu deh. Mungkin kalian juga tahu ya. Ya mungkin kita bisa tebak-tebakan apakah burung ini bisa keluar dari ruangan ini atau ruangan perpus ini secara alami tanpa ada bantuan ya dari kita selaku manusia. Hehe. Ayo. Oh, padahal dia sudah tahu ruangan ini tuh kosong. Ah, iya. Oh, ternyata tidak bisa diberikan sebuah lambaian pun dia tidak memahami. Ya maklum, saya bukan orang yang bisa berbicara bahasa binatang, ya. Seperti Nabi kita, ya. Salah satu Rasul kita, ya, punya mukjizat untuk berbicara kepada binatang. Tapi kalau untuk saat sekarang saya meminta mukjizat itu sepertinya tidak bisa. Oke, iya. Padahal di luar sana teman-temannya sudah memanggil. Nah, oke. Nah, ayo. Sekali lagi Kak. Oh, dia masih belum dapat memahami ya di mana pintu keluarnya. Oke. Memang sini ruangan mungkin menurut dia sama ya. Sudut kotak ya. Tiap sudutnya siku-siku ya. Padahal kalau manusia tinggal di sini tuh merasa bosan, jenuh. Walaupun di sini banyak buku-buku yang bermanfaat. Ya. Enggak. Ya, kita lihat aja. Nah, tuh. Aduh. Udah hampir ya 10 menit lebih. Kita berusaha untuk membuat burung ini mengetahui jalan keluar. Ya. Oke. Ya. Benar-benar. Ya. Ya di ruangan ini sebenarnya ada beberapa buku ya yang masih belum terpakai atau mungkin ketika pandemi ya belum dilakukan penomorannya sehingga masih ada yang menumpuk ya. Ya. Jadi ruangannya ya banyak ya. Sekilas ya ruangan ini bisa kita bilang ruangan ini cukup nyaman ya dengan pendingin ruangan ya yang memang cukup untuk orang membaca. Tapi ya karena masa pandemi kita juga tidak bisa ya, melakukan aktivitas seperti sedia kala atau sebelum pandemi ya. Di sini kita coba lihat ya seekor burung ini ya, dalam hati juga saya merasa kasihan, merasa tidak tega ya. Mungkin dia kalau boleh dibilang masih sama dengan kondisi anak-anak yang bersekolah ya. Dia ingin bersekolah, istilahnya ingin belajar offline atau luring ya, sehingga dia mendatangi perpus untuk membaca burung ini. Ya nggak tahu ya, itu kan pikiran saya aja. Sebagai manusia memang ya boleh dibilang ya manusia adalah makhluk sosial, makhluk
sosial ini ya dia harus apa ya, berinteraksi dengan manusia lainnya. Sama mungkin dengan burung ini, dia pikir dengan dia datang ke perpus dia dapat berjumpa dengan teman-temannya, bisa berinteraksi ya, atau hal-hal yang lain ya. Tapi ini kalau menurut saya, tapi kalau menurut kalian mungkin beda. Dan coba dilihat di sini, burung ini terus mencari jalan ya, dengan cara dia terbang ke sana kemari. Dia pikir apa namanya, ventilasi yang ada itu terbuka, karena tadi ya saya bilang kalau ruangan ini adalah ruangan yang tertutup ya. Saya tidak bermaksud untuk menyiksa, tapi sudah saya katakan tadi, saya tidak bisa berbahasa binatang, jadi tidak bisa bercakap-cakap. Tapi ya inilah yang bisa saya lakukan ya. Mungkin yang bisa saya lakukan ya hal yang seperti ini, kemudian berdoa semoga dia bisa keluar. Oh, ternyata jalan yang dicarinya salah. Oh, apakah saya harus mematikan lampu biar ya, di sini ada stop kontak ya. Matikan lampu dulu agar dia bisa melihat cahaya. Oke guys, dia masih nangkring di posisi sama. Mungkin itu posisi yang favorit menurut dia ya. Saya sih beranggapan seperti itu, bukannya saya paham dengan bahasa binatang, bukan. Tapi kalau yang saya rasa, karena dia selalu ke tempat yang sama ya. Ya, kalau saya perhatikan, burung ini mencari sumber cahaya. Sumber cahaya yang dimaksud adalah ya mungkin itu adalah sebuah jalan keluar bagi dia. Oke, masih saja seperti yang tadi kita melihat kalau iya masih melompat ke sana kemari. Iya, astagfirullahaladzim, subhanallah. Dia masih aja berterbangan ke sana kemari mencari jalan keluar ya. Ini apa ya kalau kita bilang, anggaplah kita, nah dia mulai keluar iya, dan nangkringnya ini posisinya beda ya. Kalau berapa kali kita posisi di sebelah kanan saya, kemudian dia sebelah kiri. Oke, dia mencari, cari. Memang posisinya pintunya mungkin agak rendah ya. Nah, iya. Saya pikir dia sudah mulai mencari jalan kalau ada ruangan yang terbuka ya. Dia berharap iya, oke. Ya, ruang terang di bawah. Oke, bisa. Jangan iya, saya berharap dia langsung keluar. Oh, ternyata dia balik lagi ke tempat itu. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Kalau kita pikir ini sebuah apa ya, ya bolehlah sedikit riset ya. Kalau ternyata binatang juga membutuhkan buku bukan karena ini ya, mungkin dilihat ini sebuah ruangan bagi dia adalah sebuah ruangan favorit ya, yang banyak buku-buku, sehingga dia sangat senang kesana kemari ya, terbang
ya, dari satu ventilasi ke ventilasi berikutnya. Kemudian dia juga bisa terbang ke atap lemari, ya. Dia ada di, ya tadi di AC ya, di bawah itu AC. Ya, ini sengaja ya, lampunya saya matikan agar burung itu melihat ada sebuah cahaya yang terang di pintu sehingga dia bisa keluar. Kalau dia apa namanya, ya, oke, ada yang tahu bahasa binatang gimana? Mungkin bisa bantu saya. Ya, saya melihat di sini kasihan sekali ya, dia tersiksa ya. Walaupun saya tidak menyiksanya loh, tapi di sini dia itu seperti mencari sebuah jalan bagaimana dia bisa keluar. Ya, sedikit saja informasi ya. Ini sudah hampir bukan hampir ya, memang sudah 1 tahun ya, dari mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan saat ini ya, April 2021 ya. Kita ingatkan bahwa sekarang tanggal 5 April 2021, yang mana tanggal ini bertepatan besoknya dengan ulang tahun istri saya. Promosi. Ya, memang agak ini ya, udah 1 tahun lebih ruangan ini tidak terpakai ya. Ya, tidak terpakai, tapi ya memang sesekali saya atau beberapa teman masuk ruangan ini ya. Kita sih coba berharap agar ruangan ini tidak kosong plong, tidak di apa ya, tidak diamkan begitu saja. Kadang-kadang kan ruangan yang kosong itu ya, walaupun ini ruangan yang tertutup tetapi debu-debunya juga banyak ya. Ya, kadang-kadang kita atau kami ya, berdua atau sendiri merapikan tempat ini. Ya, berharap pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa memanfaatkan ya, segala fasilitas yang ada ini akan percuma ya. Sebagus apapun, kalau tempat ini masih seperti ini ya, ini tidak akan bisa diharapkan lagi ya. Bahkan iya, oke. Ya, sayang, setengah meter lagi dia bisa keluar karena pintu itu ada di bawah ventilasi yang tadi dia berdiri ya. Oke, entah ini burung yang stres atau saya yang stres. Memang ya, habis gimana lagi ya, kalau di sini tidak ada ya, ruangan di sana ada pintu tapi pintunya tidak terbuka ya, memang karena tidak sayang sekali dia. Aduh, atau saya harus keluar ya biar dia juga bisa keluar. Jadi dia tahu, oh di situ ada pintu keluar, karena mungkin dia ngelihat ya cahaya yang ada itu tertutup, karena di sini fibernya cukup ini ya, cukup terang ya. Dia mencari jalan keluar itu dengan bantuan cahaya. Ya, mungkin kita bisa minta bantuan dari kalian semua untuk berdoa biar burung ini bisa keluar. Kasihan, dari tadi ya sudah lebih dari 20 menit dari mulai saya datang sampai sekarang ini
ya. Oke, kita coba stop dulu. Oke, kita panggil dia dengan Cimol. Cimol masih terkurung di sini, bukan terkurung ya. Sebenarnya bukan terkurung. Mungkin dia masuk ketika ada pintu yang terbuka atau celah yang terbuka sehingga Cimol ini bisa masuk. Ayo kita panggil dia. Cimol. Kita panggil lagi. Cimol. Waduh, dia tetap terbang ke sana kemari. Oke. Cimol. Kemari Cimol. Kayak pintu di sana tertutup. Cimol. Ya. Kita lihat dari tadi dua tempat favorit ya bagi Cimol ini ya. Bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ya, dimana masing-masing ya. Di sebelah kiri saya ada peta Nusantara, kemudian di sebelah kanan ada peta dunia. Mungkin ini ya kita gambarkan saja bahwa Cimol ini suka berpetualang ya kan, bertualang ya. Coba dari tadi dua tempat favorit ini yang menjadi tempat dia hinggap, sehingga aduh, Cimol, ayo Cimol, Cimol, ya, sayang ya, dia kenapa kembali lagi ke sana? Hah? Ayo Cimol, Cimol, Cimol. Oke, ya saya kasih nama Cimol. Nggak tahu kenapa, mungkin terlintas di pikiran saya yang memang sedang iseng atau sedang lapar, tapi baru saja makan tadi, ya, makan sarapan. Tapi sarapan itu udah lewat zuhur, ya. Bisa juga dibilang ya seperti itu. Mungkin ini buat latihan kita ya, karena beberapa hari lagi atau seminggu lebih kita akan menghadapi puasa Ramadan ya. Ya, kita akan bertemu di Ramadan pada tanggal 13 ya. Di hari Selasa, hari Senin malam kita sudah taraweh. Ya kita nggak tahu ya, apakah Cimol ini bisa keluar ya, bisa keluar dari ruangan ini, karena ya beberapa kali ya ada yang terperangkap di sini, bukan disengaja atau tidak, tapi mungkin ini salah satunya ya. Kalau kemarin belum sempat saya videokan karena mungkin baru saya nyalakan HP, ternyata dia sudah keluar atau pendahulu Cimol ini udah keluar. Ya Cimol. Nah, Cimol ini salah satu binatang ya dari jenis unggas, tepatnya burung gereja di sini ya. Ya, saya menyebutnya ini dia sebagai burung gereja. Ya, cepet. Ya. Mungkin yang terlintas di saya, kenapa sih burung ini bisa masuk? Padahal ruangan ini tadi tertutup dan saya kunci. Saya tadi pergi dan saya tidak pernah membiarkan tempat ini terbuka. Bukannya apa ya, ini untuk keamanan saja sebenarnya sih, karena kalau ruangan ini terbuka ya biasanya ada beberapa orang yang suka masuk ya. Setidaknya kan di ruangan ini ada benda-benda yang harus kita jaga, kita rawat ya. Seperti di sini kita ada lihat ini ya, pianika. Oh ya, ya,
dia sudah berapa kali berada di situ, tapi dia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah di bawahnya sekitar setengah meter dari tempat dia berdiri, itu adalah pintu keluar yang memang sengaja tadi saya buka. Oke. Cimol. Ya. Tadi ya udah saya tunjukkan di sini ada ini, ada print, ada printer, ada dua di sini, ada laptop ya, ada komputer, PC dan beberapa mungkin ada beberapa barang yang penting dan berharga ya untuk kita. Nah, cicimol ini kalau saya bilang sejenis burung gereja yang aktif ya. Bukti bahwa burung ini adalah burung yang aktif adalah dia tidak seperti burung-burung yang lain ya. Burung ini mendatangi perpustakaan, mungkin dia ingin belajar secara luring ya. Dari tadi dua tempat itulah yang favorit menurut dia ya. Di sini yang ada peta dunia dan kemudian di sana ada peta Nusantara atau peta Indonesia ya. Nah, cicimol ini adalah sejenis sejenis burung yang boleh dibilang dia ingin lepas dari zona amannya. Karena apa? Burung-burung yang lain atau burung gereja yang lain dia lebih nyaman berkerumun dengan teman-temannya atau berkelompok dengan teman-temannya untuk mencari makan, untuk bersosialisasi atau yang lain. Dan memang kita ketahui burung ini hidupnya berkelompok ya. Mungkin dengan berkelompok burung ini menjadi lebih kuat. Seperti ini ya, dia terpisah dari kelompoknya, dia terlihat lemah walaupun dia ini lincah ya. Lincah, dia bisa terbang ke sana kemari. Ya, tuh. Dia mungkin melihat saya sebagai seorang bukan seorang ya, sebagai predator mungkin ya, yang bisa mencelakai dia atau memangsa dia sehingga selalu saja dia menghindar untuk bertatapan atau bertemu dengan saya. Oke, burung ini adalah seekor burung gereja ya. Bentuknya tidak lebih dari atau tidak lebarnya tidak lebih dari telapak tangan saya ya. Dengan ya bentuk kecil seperti ini ya, mungkin itu bisa menjadi menganggap saya ini sebagai seorang predator yang sangat ditakuti olehnya ya. Nah, kita coba lihat aja di sini ya, cicimol ya. 20 menit lebih yang lalu saya sudah beri nama dia cicimol. Nih. Oh, iya. Tidak lebih setengah meter. Tapi kenapa dia selalu berpindah lagi? Ya. Sudah berapa kali ya dia Oke. Di sini kita melihat bahwa burung ini punya kelebihan ya. Kelebihannya yang pertama dan utama adalah dia bisa terbang. Kalau dibandingkan dengan saya nggak bisa terbang ya. Walaupun saya bisa bicara yang mungkin kalian juga paham, tapi burung ini punya kelebihan. Kelebihan utamanya adalah dia bisa terbang ya. Kemudian dia bisa bersuara. Mungkin dalam bahasa dia memanggil kelompoknya atau burung-burung sejenis lainnya ya, yang sejenis dengan dia maksudnya, untuk keluar dari kungkungan perpustakaan ini ya. Ya, di
di sini kita coba lihat bagaimana burung ini bisa keluar. Saya berharap burung ini bisa keluar dari ruangan ini. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ruangan ini tidak ada cukup untuk makan. Ya, kita dengar tadi suara dia memanggil. Ya, mungkin dia bersuara ini memanggil teman-teman yang lain agar bisa membantu dia atau menolong dia, ya, karena dia ya di situ ya. Kita coba dengarkan tadi dia berkicau seperti itu. Oke. Oke. Mungkin ya sedikit pemberitahuan saja ya. Beberapa hewan yang pernah masuk ke ruangan ini ya, bukan kali pertama aja si Cimol masuk ya, tapi ada hewan-hewan lain yang berhasil masuk ke sini ya, seperti ada kucing ya. Mungkin kalau kucing sudah biasa ya, karena dia memang ada atau hidup di sekitar sini. Kemudian ada kelelawar pernah masuk, tetapi bisa diusir keluar, dan itu datang sebelum pandemi. Nah, kemudian sebelum ini ada capung ya, serangga capung, kemudian kupu-kupu ya. Nah, kemudian ada juga kemarin ada apa namanya ya, ini ternyata dia balik lagi. Jadi saya berpikir dia udah 3 kali bolak-balik di dekat pintu. Saya berharap Cimol ini bisa keluar dan bisa bertemu dengan sahabat-sahabat, keluarga dan kawan-kawan semua ya, sepenanggungan. Jadi sahabat-sahabat dalam arti burung-burung gerejanya ya. Si Cimol ini, saya pasti beranggapan bahwa Cimol ini punya sahabat, teman atau keluarga ya, yang sangat menyayangi dia, sehingga dia sangat berusaha untuk keluar ya. Mungkin kita punya atau bisa belajar dari Cimol ya, bahwa segala masalah itu bisa kita pecahkan ya, kalau kita terus bergerak, kita terus berpikir, kita terus berusaha bagaimana keluar dari permasalahan ya. Burung ini coba astagfirullahaladzim ya. Oke. Ya, ini burung sangat kreatif mungkin ya kalau saya bilang. Kenapa? Ya itu tadi, burung ini terus saja berusaha ya, kesana kemari. Dia berharap ada ruang atau celah yang terbuka, tapi ketika celah terbuka sudah saya buka dengan cukup lebar ya, mungkin 100 kali dari ukuran badannya saya sudah buka atau lebih ya, tapi dia tetap aja nggak bisa atau keluar ya. Mungkin burung gereja ini biasanya masuk bukan dari pintu ya. Maaf, burung gereja ini bukan maling ya, yang biasa masuk dari jendela atau ventilasi. Tapi mungkin secara logika kita bisa berpikir ya, dia kalau masuk dari pintu mungkin dia merasa bahwa dia bukan manusia, tapi dia masuk dari ventilasi yang terbuka atau dari jendela yang terbuka ya, sehingga dia bisa masuk. Dia bukan maling ya, karena kalau maling kan selalu aja kalau dia masuk bukan dari pintu, dari jendela atau teralis. Jadi tapi dari jendela atau teralis yang dibuka oleh maling biasanya ada tanda bahwa itu sudah dibongkar ya, atau dicongkel atau apalah namanya ya.
Tapi burung gereja ini mungkin salah satu burung yang ketika ah yang ketika dia masuk, ya mungkin ya di sini mungkin ada celah kecil dia bisa masuk ya, dari celah ventilasi ya. Nah kemarin ada kelelawar yang masuk dari ventilasi yang terbuka, walaupun di sini ventilasi yang ada dilapisi oleh fiber ya. Nah kemudian kaca yang ada juga dibuat ada pelapis buram gitu ya. Nah si cimol ini masih terus bergerak, masih bergerak ke sana kemari dengan mengepakkan sayapnya ya, yang begitu lincah ya, mulai kiri kanan ya, ke atas lemari, ke atas ventilasi. Bahkan tadi kita pernah lihat dia berada di bawah pendingin udara ya, atau AC. Nah, kemudian dia memang dua tempat ini yang menjadi favorit dia ya, ventilasi di sini mungkin sebagai sebuah pintu gerbang buat dia atau teman-temannya ya, untuk masuk sebuah ruangan. Tapi sedikit catatan, di sini ada sebuah sekolah yang yang memang tertutup ya, tertutup dalam arti ruangannya ini karena ruangan ber-AC rata-rata, jadi semuanya tertutup ya. Jadi ventilasi tertutup, dimana agar AC atau pendingin udara yang ada di ruangan ini atau di ruangan masing-masing di kelas yang ada tidak AC-nya bisa berfungsi dengan baik ya. Makanya setiap ruangan tertutup seperti ini. Ayo cimol. Oh ternyata cimol di sini sudah dia berada di ventilasi di bawah AC yang memang sengaja saya nyalakan tadi ya. Saya memang udah izin, memang ini udah tempatnya udah beda ya. Di depan saya ini adalah untuk SMA, sedangkan di mana tempat saya berdiri ini adalah ruangan untuk SD ya. Tapi saya sudah izin dengan pihak yang di sana bahwa saya kalau masuk bisa menyalakan AC untuk mendapatkan ruangan yang menurut saya nyaman ya. Oke, apalagi tapi sebenarnya saya menyalakan AC ini kadang-kadang kalau sudah lama satu AC saya masih matikan. Karena apa? Karena mungkin ya itu tadi, karena ruangan ini saya cuma seorang diri, kadang berdua atau bertiga ya dengan teman-teman saya. Ruangan ini terasa lebih terasa lebih sejuk. Oke, masih kita perhatikan di sini, masih bersama saya ya. Dimana kita masih memperhatikan si cimol yang masih terkurung di dalam ruangan ini. Cimol adalah seekor burung gereja yang mungkin masuk ke ruangan ini secara tidak sengaja. Ya, sekarang dia pada posisi nyamannya dia ya, seperti orang-orang di negara ini ya. Kayaknya udah nyaman dengan pandemi. Sehingga ya dia malah beranggapan bahwa pandemi itu nggak ada atau corona itu nggak ada. Ya inilah mungkin yang bisa kita pahami ya. Kita sudah hidup lama, kita punya pengalaman yang sangat panjang sekali sebagai bangsa yang terjajah, dimana kita tidak bisa menentukan nasib kita, bahkan hidup kita sendiri pun kita tidak bisa
apa ya, berpikir bahwa hidup kita ini harus apa gitu. Sama mungkin seperti Cimol ini ya, yang nggak mau, ya nggak berusaha ya. Mungkin dia sudah pada posisi nyamannya, sama seperti kita yang biasa hidup terjajah ya, sudah nyaman hidup terjajah ya. Kita mampu bekerja, kita mampu berusaha jika kita diperintah, kita disuruh, kita dicambuk, kita pokoknya apalah itu ya. Mungkin generasi sekarang tanpa disadari sudah terjajah ya, makanya sudah sangat nyaman, dimana kita tidak mau lagi bergerak, kita tidak lagi mau berpikir bahwa ini loh kita sebagai bangsa Indonesia. Coba kalau kita perhatikan zaman-zaman dulu ya, pada masa-masa kemerdekaan ya, banyak orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh besar yang kalau kita lihat sekarang ini ya, mereka adalah orang yang punya kemampuan, punya keberanian, punya tekad yang maju untuk merdeka. Makanya nggak heran ya orang-orang di zaman kemerdekaan itu adalah orang-orang yang sangat punya motivasi tinggi ya untuk terus bergerak. Nah, kita masih di sini ya, kita masih mencari keberadaan Cimol. Tadi dia kalau nggak salah tempat favoritnya di sana ya, di ventilasi, tapi saya lihat ventilasi yang ada di sini sudah ya tidak ada ya tempat-tempat yang menjadi tempat favorit Cimol. Atau mungkin itu di apa namanya, di atas lemari, mungkin dia sudah lelah seperti kita yang lelah ya. Karena apa? Karena sudah setahun. Kapan ini yang namanya pandemi berakhir? Ya, kita coba cari Cimol. Oke, ternyata Cimol sudah ya. Saya matikan dulu ya, nanti kalau ada keberadaan Cimol bisa diketahui, saya coba nanti nyalakan lagi.